Hai guys, jumpa lagi dengan my channel. Saat ini saya akan membagi tutorial seperti rangkaian yang terlihat pada layar. Apabila tombol push-nya ditekan, maka timernya akan aktif. Dia LED-nya akan on selama beberapa detik atau menit tergantung settingan kita di dalam. Dan tampilan timernya itu kita tampilkan di dalam LCD 16x2 yang dilengkapi dengan I2C. Jadi kalau nanti kita aktifkan, inilah hasilnya. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita akan lihat di prakteknya. Nah, ini adalah gambar rangkaiannya nanti yang akan kita bahas. Apabila tombol push on-nya ditekan, maka counter akan menghitung dari 0 sampai ke 10. Mau kehitungan ke 11, dia langsung LED-nya off karena hanya sampai 10 saja. Oke. Coba kita perhatikan, saya tekan tombol push on-nya. Oke. Counter sudah mulai menghitung, lampu langsung on tadi waktu 1, sekarang 6, 7, 8, 9, 10, off. Jadi karena saya setting dia sampai 10, makanya dia sampai 10 saja. Kalau saya setting dia sampai misalnya 25, dia sampai 25, pas mau ke 26 sudah langsung LED-nya off. Jadi itulah nanti yang akan kita bahas, bagaimana melakukan setting di Arduino IDE-nya, sketch-nya bagaimana, rangkaiannya bagaimana, itu yang akan kita bahas. Oke, kembali ke laptop, kita lihat wiring diagramnya, yaitu terdiri dari board yang kita gunakan Node MCU, dikonekkan hasil tampilannya di layar LCD 16x2 yang dilengkapi dengan I2C. Nanti ada tombol push on, ada LED untuk indikasi, dan juga bisa kita lihat di serial monitor. Baik, kita lanjutkan. Ini adalah project yang ke-6 dari beberapa project yang akan kita laksanakan ke depan. Jadi seperti biasa, di dalam mendevelop suatu project, baik dari mulai yang simple, menengah, sampai yang kompleks rangkaian ataupun sketchnya, selalu kita mengikuti 7 step supaya apa yang kita desain untuk project ini dapat berhasil dan sketchnya atau programnya dapat berjalan sebagaimana apa adanya. Jadi untuk kasus ini kita bahas satu persatu sketchnya. Yang pertama, steppingnya, yaitu what you are going to do. Apa yang hendak akan kita lakukan? Bagaimana blok diagramnya? Mana description-nya? Mana datasheet-nya? Jadi dengan dilengkapi data-data tadi, kita akan mengetahui untuk menggambar diagramnya. Misalnya kita menggunakan pin berapa, pin 7, pin D0, atau D1, D2, atau kita menggunakan V-in, dan lain sebagainya. Oke, untuk step yang kedua, install Arduino IDE. Itu prememori dari proyek-proyek sebelumnya sudah kita bahas panjang lebar. Kemudian yang poin nomor 3, board yang kita gunakan juga sudah kita konekkan dia dengan laptop yang dilengkapi dengan Arduino IDE-nya. Kemudian udah kita add boardnya, yaitu community SP8266,
Kita install, kita select, kita verifikasi. Oke. Sekarang poin nomor 5. Poin nomor 5 itu karena kita menggunakan LCD 16x2 dan juga I2C, maka kita harus menambahkan library-nya. Supaya apa? Supaya fisik daripada LCD 16x2 itu dikenal. Program kita itu nanti kelihatan hasilnya di layar monitor, bisa kita lihat. Kalau kita tidak instalkan library-nya, maka dia akan error. Oke. Kemudian kita lakukan coding, verifikasi, upload. Kita akan kupas satu persatu. Next. Ini adalah datasheet .mcu yang kita gunakan. Jadi harus kita ketahui datasheet ini agar kita nanti tahu melengkapi sketch-nya. Karena pin-pin yang kita gunakan akan kita kodekan nanti seperti apa di program Arduino-nya, itu harus melihat datasheet yang kita gunakan. Oke, next. Jadi ini tadi rangkaiannya. Kalau untuk output daripada boardnya untuk tampil di lampu LED ini nanti bisa jadi entah kita gantikan dia dengan modul relay dan lain sebagainya, bisa. Itu adalah di D7. Kemudian LED salah satunya lagi masuk ke ground. Sementara untuk koneksi ke LCD-nya, I2C-nya itu kita konekkan ke D1, D2, dan yang sisanya itu ke V-in dan ke ground. Satu lagi peralatan yang kita gunakan adalah push button yang koneksinya satu kaki ke ground, satunya lagi ke pin di samping ground yang paling bawah sebelah kanan nomor 3. Oke, nanti kita lihat apa namanya di sana. Itu bisa kita lihat juga nanti dari sketch-nya. Oke, lebih lanjut, ini adalah sketch-nya untuk kita programkan di dalam Arduino IDE. Jadi dari sini bisa kita baca LED pin-nya kita menggunakan D7, yaitu kita menggunakan LED pin 14 di sini. D7 itu kakinya nomor 13 di datasheet tadi. Kemudian variabelnya 0, X-nya sama dengan 0. Apa itu nanti bisa kita bahas selanjutnya. Untuk pen LED pin 14 itu karena dia sebagai LED tentu sebagai output. Untuk serialnya seperti biasa kita gunakan kecepatan 9600. Nah, untuk posisi V-in loop, void loop, kalau di sini tertulis untuk loopingnya sampai 30 second. Kalau tadi kan kita praktekkan supaya tidak terlalu lama menunggu, itu hanya 10 second. Tapi ini nanti bisa diatur ini di slide show-nya atau kayak PowerPoint-nya. Tapi nanti di sketch-nya yang kita jalan tadi pasti kita lihat itu nilainya 10. Karena tadi setelah kita uji coba cuman 10 detik timernya. Kemudian yang ini tadi LED on, apabila dia dikasih pin high maka LED-nya menjadi on. Kenapa? Karena LED-nya tadi kita taruh posisinya itu sebagai active high. Kalau kita kasih, ini dia LED-nya, itu standby-nya itu kan negatif nih. Sehingga kalau dari sisi satunya lagi datang high, maka LED-nya akan on. Oke, kemudian kita kasih jeda 1 detik atau 1000 milisecond. Kemudian nanti habis itu dia akan setelah selesai nanti looping ini misalnya tadi 30 second di sini, dia LED-nya akan mati. Itulah posisi timernya. Oke, kemudian selanjutnya ini adalah apa-apa aja yang kita includekan di dalam.
Seperti tadi kita menggunakan LCD dan I2C-nya, makanya LCD-nya kita include-kan di program ini supaya dia bisa berfungsi. Kemudian ini untuk perkabelannya tadi wired H, liquid crystal I2C-nya. Oke, kemudian ini adalah address dari LCD-nya yang menggunakan 0x27. Itu udah kita bahas juga di sebelumnya bagaimana menentukan ini. Tapi biasanya untuk Indonesia menggunakan address daripada LCD itu adalah 0x27. Tapi ini bisa kita ketahui menggunakan sketch berapa address LCD yang kita gunakan. Oke, kemudian selanjutnya adalah konstanta L14 ini sama dengan 13. Artinya kita menggunakan pin nomor 13 ataupun D7. Kemudian variabelnya itu kita kasih dulu 0, X-nya juga sebagai 0. Kemudian pada saat setup, ini yang akan dilakukan hanya satu kali pada saat program jalan, seperti biasa, menggunakan kecepatan 9600. Kita definisikan sini bahwa pin 14 kita gunakan itu adalah pin sebagai output. Sementara satunya lagi yaitu wire-nya itu kita menggunakan D1 sama D2. Itu untuk ke LCD-nya. Kemudian ini LCD begini seperti biasa. Jadi saya sampaikan lagi bahwa untuk LCD yang kita gunakan menggunakan board MCU ini, not MCU ini, itu library-nya itu berbeda dengan apabila kita menggunakan Arduino Uno boardnya. Jadi driver ataupun library yang akan kita gunakan itu untuk LCD ini tergantung LCD ini dipasangkan dia di mana, apakah di not MCU atau di board Arduino Uno. Jadi beda board pasti beda library yang akan kita gunakan. Nah, ini looping, jadi pada saat udah dijalankan dia akan melakukan secara terus menerus. Berapa detik kembali lagi dia itu tergantung delay-delay yang ada di dalam gitu. Jadi ini yang loopingnya. Oke, nanti bisa kita lihat ini. Ada 2 kali saya tulis ya, ini yang satunya versi 30 detik, satu lagi versi 10 second. Oke, jadi nanti tinggal kita lihat bagaimana yang tertulis sebenarnya di dalam Arduino IDE sesungguhnya. Nah, sementara yang di depan didahului dengan LCD ini adalah untuk menampilkan hasil daripada sketch ini di layar LCD. Kemudian dia delay 1000 milisecond atau 1 second atau 1 detik. Kemudian setelah itu baru dia LED-nya menjadi off karena dia dikasih low. Karena tadi di sini dia aktif high. Harus dikasih high dia baru aktif. Tapi karena di sini dia dikasih low berarti LED-nya menjadi off. Nah, ini summary-nya tadi. Jadi pada saat ini nanti berikutnya hanya sampai sini aja dulu. Yang ini untuk timer menggunakan internet, menggunakan jam yang ada di internet. Nah, yang ini tadi kita sekarang langsung masuk ke dalam Arduino IDE-nya untuk melihat skripnya. Oke. Nah, ini kita lihat ini adalah skripnya yang kita gunakan. Baik, sekarang kita klik tombol tanda centang ini untuk melakukan verifikasi apakah ada kesalahan yang dilakukan orang yang membuat program ini. Nah, ternyata dan compilingnya itu sukses. Jadi ini sudah benar, tinggal program ataupun sketch ini kita upload ke board. Tekan tombol yang ini. Dia akan melakukan verifikasi atau compile dulu. Setelah compile selesai, baru
dia masuk ke board, baru di board bisa kita uji coba. Oke, sambil menunggu ini masuk ke board, kita kembali langsung menengok peralatan yang sudah ready. Oke, ini dia peralatannya. Sekarang kita lihat, ini posisinya pada saat awal dilakukan dia timernya 10 detik. 10 detik itu bisa kita lihat dari SD-nya, benar nggak 10 detik apa 30 detik? Coba kita lihat di sini. Untuk di looping yang akan berulang-ulang dia, nah ini bisa kita lihat bahwa dia itu sampai 10 detik. Jadi setelah 10 detik dia kembali normal. Oke, kembali ke laptop, kita akan lihat langsung fisiknya saat ditekan tombol. LED akan hidup selama 10 detik dan tampilan detik keberapa yang ada sekarang akan ditampilkan di LCD. Oke, saya tekan tombolnya. Oke, udah mulai menghitung dari 0 tadi, 1, 2, 3, LED tetap hidup, nanti sampai 10. Pada saat dia mau ke 11, ya pasti LED-nya off karena kita definisikan hanya sampai 10 second saja. Nah, kelihatan rekan-rekan kan? Jadi sampai hitungan ke 10, dia LED-nya sudah off. Kalau mau kita taruh jadi misalnya sampai 100, ya 100 detik baru dia berfungsi. Nah, jadi ini kalau diimplementasikan ke dalam aplikasi-aplikasi sesungguhnya di real kehidupan nanti, contohnya saja misalkan ini bisa untuk security, misalkan mau di mana saja. Misalkan mau kita misalnya punya mobil, pada saat nanti misalnya saya bawa taksi ataupun Grab, pada saat saya nanti misalnya ada ditodongkan orang, tinggal tidak sengaja tombol itu ada di mana kita letakkan, kita tekan tombol itu nanti sistem kita misalnya akan otomatis mengirimkan SMS atau mengirimkan telegram bot kepada unit-unit yang terkait, sehingga orang yang kita kirim tadi mengetahui bahwa kita sedang dalam ada ancaman, posisi kita ada di mana sekarang, dia langsung mengasih tahu secara otomatis, padahal kita tinggal tekan salah satu tombol saja. Demikian juga misalnya kita sebagai pedagang, misalnya sambil saya tekan tombolnya, toko emas. Pada saat saya melayani orang jual beli emas, tiba-tiba misalnya ada perampok mau datang. Jadi dengan misalnya satu tombol dengan kaki kita tekan tombol ini, dia langsung misalnya mengirim informasi ke security, ke keluarga ataupun ke pihak pengamanan bahwa saya di nomor sekian sedang ada ancaman yang mau merampok misalkan. Nah, itu implementasi di dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sebelum ke sana sebenarnya kita bahas dulu basicnya seperti yang saya tampilkan tadi. Oke, kembali dulu kita ke slide. Jadi ini tadi caranya udah kita tampilkan. Ini nanti untuk next project, yaitu kita bikin timer tapi menggunakan clock ataupun jam internet. Jadi misalkan suatu kita buatkan di rumah, misalnya peralatan kita itu jam 10 pagi hidup, nanti jam 2 siang harus mati, rutin setiap hari karena dia menggunakan jam internet. Maka peralatan yang kita konekkan dengan project kita ini, setiap jam 2 dia on, jam 10 pagi dia on, jam 2 sore dia off, selalu rutin tiap hari begitu karena menggunakan jam internet. Karena peralatan kita ataupun board yang kita gunakan itu Node MCU itu sudah dilengkapi dengan WiFi. Jadi WiFi yang ada di Node MCU ini akan connect ke WiFi yang ada di rumah kita.
Tapi nanti kita bahas panjang lebar untuk proyek berikutnya. Oke, ini seperti tadi saya bilang untuk proyek berikutnya dan nanti akan kita tampilkan. Jadi untuk timer yang push on, timernya on, seperti yang udah kita bahas tadi. Demikian kawan-kawan, kalau kira-kira ada yang bermanfaat di sini, silakan subscribe, like and share, and beri komen agar kita dapat saling berdiskusi untuk menambah pengetahuan kita. Oke, demikian rekan-rekan. Jadi seperti tadi udah saya sampaikan juga tadi untuk timer internet untuk next project. Sampai jumpa. Terima kasih. Bye.